Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah disusul dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tema 4 subtema 1 pembelajaran kedua. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Setelah mengamati penjelasan dari guru, siswa mampu membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. Wow. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Baik anak soleh dan solehah, kita mulai pelajaran kita. Apa itu reklame? Ustadz, apa itu reklame? Sehingga saya bisa bedakan mana yang reklame dan mana yang bukan reklame. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Jadi kata kuncinya cuma satu, gambar dan kata-kata yang menarik. Itu reklame, yang sifatnya adalah untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, dan mengajak orang untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Itu reklame. Dan banyak sekali reklame yang kita temui di sepanjang jalan. Bahkan kalau kalian mau pergi ke sekolah, setiap kalian menoleh kanan dan kiri, pastilah kalian akan menemukan ada reklame. Nah, anak-anak soleh yang anak-anakku yang soleh dan solehah, kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam membuat reklame? Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame adalah yang pertama, slogannya jelas dan mudah dimengerti. Slogannya jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Bahasanya baik, menarik, hurufnya sesuai. Jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, bagaimana cara bacanya? Yang ketiga, ilustrasi atau gambar yang mewakili produk. Ilustrasinya menarik dan mudah diingat. Ilustrasi itu gambar yang mewakili keadaan atau situasi. Itu namanya ilustrasi. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan baik. Gambar dan tulisannya letaknya baik, sehingga ketika kita baca, wow, proporsional. Sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan dari reklame itu. Oke anak soleh, slogannya jelas, bahasanya baik, ukuran hurufnya tepat, ilustrasinya menarik dan mudah diingat, dan kemudian tata letaknya gambar dan tulisannya baik. Oke? Setelah kita mempelajari tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame, selanjutnya adalah kita akan mengamati atau menyimak tentang jenis dan contoh reklame. Ternyata ada beberapa jenis reklame. Yang pertama, reklame berdasarkan tujuan pengadaan. Untuk apa reklame itu dibuat? Itu namanya tujuan pengadaan. Yang pertama adalah reklame komersial. Komersial. Apalagi itu, Ustaz? Reklame komersial yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Itu reklame komersial. Contohnya itu poster, spanduk, baliho dan lain-lain. Itu reklame komersial. Sedangkan non komersial yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan umum. Misalnya himbauan, informasi layanan masyarakat dan lain-lain. Contohnya apa? Ayo kita donor darah. Itu adalah himbauan untuk kepentingan umum. Ingat, orang pintar wajib bayar pajak, taat bayar pajak. Orang cerdas taat bayar pajak. Itu adalah reklame untuk mengajak orang membayar pajak. Reklame tertib di lalu lintas dan lain-lain sebagainya. Ada memang banyak sekali kita lihat itu yang ada gambar polisi, gambar boneka polisi yang kemudian mengatakan, ayo kita tertib berlalu lintas, keluarga Anda menunggu di rumah. Seperti itu. Itu namanya reklame non komersial. Ingat, bedanya cuma satu. Reklame komersial itu mencari untung. Sedangkan non komersial dia hanya untuk menyampaikan himbauan. Oke? Komersial mencari untung. Misalnya, pilihlah saya untuk jadi bupati. Itu adalah komersial. Karena dia ingin mencari untung agar dipilih. Sedangkan non komersial dia tidak mencari untung atau himbauan. Ayo bayar pajak tepat waktu. Ayo kita donor darah. Itu adalah contoh reklame non komersial. Apalagi? Ini contohnya. Ini virus COVID-19 virus. Ini contohnya adalah reklame non komersial. Karena tidak mengandung dia bersifat cuma himbauan. Kalau ini spanduk SMKIT Al-Mukawamah. Ini adalah contoh reklame komersial. Kenapa? Karena dia mengajak orang untuk bergabung ke sekolahnya untuk mencari keuntungan agar mendapatkan siswa yang banyak. Ada lagi, saatnya silaturahmi ke sesama. Gambar yang Ustadz berikan tanda warna merah ini termasuk salah satu jenis reklame non komersial. Reklame komersial seperti ini. COVID-19 SMKIT, ini baliho. Ini ada poster, ada spanduk, ada baliho. Ini yang non komersial, contohnya adalah himbauan-himbauan. Oke. Ayo donor darah, ayo kawasan tertib lalu lintas. Seperti itu. Oke? Ada poster, ada spanduk, ada baliho, dan kemudian ada. Ingat, yang komersil itu yang mendapatkan keuntungan, yang non komersil tidak mendapatkan keuntungan. Dia hanya bersifat sebagai himbauan. Nah, tadi berdasarkan bentuknya, berdasarkan tujuan dibuat. Terus bagaimana reklame berdasarkan sifatnya? Ternyata reklame berdasarkan sifatnya ada namanya reklame peringatan, ada reklame penerangan, dan ada reklame ajakan atau permintaan. Reklame peringatan, misalnya jenis reklame bersifat mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal tertentu. Misalnya reklame tertib berlalu lintas. Ayo gunakan helm. Itu adalah peringatan. Kalau reklame peringatan seperti tadi, reklame tertib lalu lintas. Kalau reklame penerangan, anak soleh, dia memberikan informasi kepada masyarakat umum. Contohnya adalah reklame kesehatan. Ayo jaga kesehatan. COVID-19 mendekati kita. Itu berarti memberikan informasi kepada kita tentang sesuatu hal.
menerangkan dengan lebih detail. COVID-19 berbentuk seperti ini, dapat dihindari dengan ini, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Itu adalah penerangan. Ada lagi namanya reklame ajakan atau permintaan. Dia sifatnya untuk mengajak masyarakat, meminta masyarakat untuk berpartisipasi. Tapi sifatnya dia tidak wajib, cuma bersifat himbauan atau ajakan. Contohnya adalah reklame donor darah dan reklame bantuan bencana alam. Oke? Reklame peringatan seperti reklame tertib lalu lintas. Reklame penerangan itu seperti reklame informasi tentang kesehatan, informasi tentang virus COVID-19 misalnya. Reklame yang bersifat ajakan, dia sifatnya adalah untuk mengajak masyarakat, mengingatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Ayo kita donor darah, seperti itu. Marilah kita membantu saudara kita. Itu namanya ajakan. Oke? Kita lanjut lagi. Dan ternyata yang ketiga, pertama tadi berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan tempat pemasangan. Kalau tempat pemasangan itu lebih mudah. Indoor itu berarti di dalam. Indoor, di dalam ruangan. Sedangkan outdoor berarti di luar ruangan. Oke? Kalau indoor itu di dalam ruangan, dan contohnya adalah etiket, brosur, leaflet yang bisa dibagi-bagi bagian. Kalau outdoor ini dia di luar ruangan. Contohnya adalah yang tidak bisa dilepas-lepas dalam waktu yang singkat. Karena tidak bisa dilepas-lepas, jadi kita bisa lihat dalam waktu yang lama. Contohnya apa? Spanduk, papan nama, dan baliho. Oke anak soleh? Sudah berdasarkan tujuan pembuatannya, sifatnya, tempat pemasakannya. Sekarang apa lagi? Terakhir adalah ada yang berdasarkan medianya. Yang keempat, berdasarkan medianya. Ada reklame yang ini 4 ya anak soleh ya. Maaf, 4. Berdasarkan medianya. Berdasarkan medianya ternyata anak soleh kita bisa bedakan lagi menjadi 3. Reklame audio. Audio itu berarti pendengaran melalui suara. Ini kata kuncinya. Contohnya apa? Iklan di radio. Itu namanya reklame audio. Ada lagi reklame visual. Ini yang sering kita lihat. Kalau reklame visual berarti dia dilihat dengan menggunakan mata. Otomatis yang kita lihat adalah kata dan gambar. Nah, bentuk visual atau gambar. Jadi kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada reklame-reklame yang terpasang, berarti itu Ustadz namanya reklame visual. Reklame visual. Contohnya ada seperti ini. Poster, plakat, spanduk, leaflet, dan lain-lain. Dan ini bahkan tanpa kita ingin pun kita pasti akan melihatnya, yaitu reklame audio visual. Di mana ini reklame audio visual? Reklame audio visual ini anak soleh otomatis kita dapat melihat di iklan TV, YouTube, VTube, dan lain sebagainya. Oke. Jadi Ustadz berdasarkan medianya ada melalui audio, melalui pendengaran, contohnya radio. Visual itu misalnya gambar dan kata-kata yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Dan kemudian audiovisual. Audiovisual kita bisa lihat di televisi, TV, bisa juga kita nonton di HP melalui YouTube, VTube, dan lain sebagainya. Oke? Seperti itu. Apalagi nih? Tugas SBDP. Ini tugas kalian. Amati di sekitarmu tulisan reklame yang pernah kamu temui. Di sekitarmu berarti banyak sekali.
Berilah pendapatmu apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik atau tidak. Dikatakan baik atau tidak apabila tidak tadi memenuhi beberapa syarat. Pertama, apakah slogannya dia bagus? Apakah kata-katanya dan gambarnya sesuai? Tulisan hurufnya besar-besar atau tidak? Dan lain sebagainya. Ini yang harus diisi, misalnya reklame. Pendapat saya di sini. Misalnya di sini reklame sedot WC. Nah, pendapat saya tentang reklame ini apa? Habis itu ada reklame berisi baliho caleg. Pendapat saya seperti ini. Oke? Itu tugas SPDP. Selanjutnya apa lagi kita akan pelajari? Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi. Apa itu keberagaman, Ustadz? Keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Berarti keberagaman itu ada perbedaan yang otomatis kita tidak bisa katakan memecah belah. Walaupun berbeda, tetapi kemudian kita bisa satukan. Itulah yang dikatakan sebagai keberagaman. Apa itu keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi suatu daerah atau masyarakat seperti tingkat pendapatan, komoditas utama, dan sebagainya. Perbedaan tingkat ekonomi ya Ustaz? Iya. Tingkat pendapatannya, komoditas yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Kira-kira karena kita lihat ini adalah keberagaman, otomatis apa yang harus kita terapkan dalam keberagaman ekonomi? Yang pertama adalah kita tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak sombong, saling menghargai satu sama lain, saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain, memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Itu yang harus kita terapkan, sikap yang harus diterapkan dalam keberagaman. Tidak membeda-bedakan teman. Itu dia punya jualan bagus, yang sana tidak. Padahal Padahal jualannya sama. Karena dia lebih dekat kepada teman yang satu ini, dia membeda-bedakan sampai dengan memfitnah. Itu juga. Tidak sombong. Saya jualan saya laku 100.000 per hari. Ada temannya yang kemudian jualan cuma 10 hari. Dia merasa terluka hatinya karena temannya itu sombong. Saling menghargai, saling melengkapi satu dengan lain, saling membantu, memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Itu sikap yang baik. Oleh sebab itu kita akan mempelajari dengan sebuah kisah seperti ini. Ada kisah yang terdapat pada buku tema kalian, tema 4, halaman 18 sampai dengan 19. Judulnya adalah Sahabat Tak Terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sejak sebelum sekolah. Mereka saling menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak yang seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Pegawai sekarang mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi kasihan adalah seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak diresahkan, tak dipedulikan.
Permainan mereka tetap saja asyik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabat mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu dengan yang lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang Ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjual jajanan. Pasti pandai untuk membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai, penuh ceria, penuh cerita, karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun, walaupun dia keluarga yang kurang mampu. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan silakan dibaca sendiri di halaman 18-19. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, kita mendapati pelajaran yang berharga dari sifat Hani dan Dwi. Dwi walaupun dia dari keluarga kurang mampu, tapi dia tetap percaya diri, tidak minder. Dan kemudian dia senang bekerja keras. Walaupun dia keluarga kurang mampu dan temannya Hani dari keluarga tidak mampu, tetapi dia tidak pernah menyembunyikan status keluarganya. Dia bahkan mengajak Hani untuk datang ke rumahnya. Dan Dwi pun dia senang untuk membantu orang tuanya. Ini yang paling penting. Dia tidak merasa malu walaupun dia punya teman yang kaya raya. Hani pun demikian. Walaupun dia kaya raya, tapi dia tetap rendah hati. Dia memperlakukan sahabat-sahabatnya layaknya orang yang setara. Dan dia pun tidak sungkan untuk bergabung dengan orang yang memiliki pendapatan ekonomi lebih rendah daripada dia. Dia tidak pernah membeda-bedakan teman, saling menghargai dan saling menjaga persatuan. Karena kita lihat ceritanya ini dari mereka sebelum sekolah sampai kelas 6 SD tidak pernah bertengkar dan selalu menjaga persahabatan. Itu yang dapat dan harusnya kita contohi. Oke anak soleh. Tugasnya adalah cuma 2 nomor. Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Itu 2 nomor. Nomor yang pertama tadi adalah kalian mencari reklame di sekitar kalian, lalu kalian berpendapat, wah menurut saya ini reklame tidak penting. Menurut saya ini reklame sangat penting untuk memberitahukan kepada masyarakat. Menurut saya reklame ini adalah reklame komersil karena dia mencari keuntungan. Oh ini reklame yang bersifat himbauan. Menurut saya baik untuk kita laksanakan. Nah, itu contohnya. Kemudian tugas PKN, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Ustaz sudah jelaskan tadi. Silakan dicermati kembali dan kemudian jawablah pertanyaan dengan tepat. Demikianlah apa yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.